saya jadi terpikir ya, memang jangan-jangan semiotika ini bisa menjadi salah satu alat untuk membebaskan teologi dari literalisme gitu. Jadi apa ya? Walaupun ya maksudnya Robert kan tidak sampai seperti itu. Dia maksudnya ingin, dan dia sempat ada kalimat dia bilang bahwa religious studies itu sekarang sudah cenderung derivatif gitu kan. Karena tidak terlalu mengeksplor sisi-sisi seperti yang diperlihatkan oleh Karomi tadi gitu. Soal dia bilang soal skiasmus, paralelisme dan seterusnya, ya itu sudah sempat kami bahas juga memang di kajian biblika, dan memang salah satu analisis dia mengenai the law of Thalion, mata ganti mata, tangan ganti tangan gitu kan, dia mau memperlihatkan struktur skiasmus dari teks itu yang berdasarkan pada sebenarnya repetisi gitu kan. Dan ya saya jadi teringat memang kadang dalam diskursus akademik gitu, khususnya dalam teologi yang studi agama, kadang kan kita membenci repetisi gitu kan, bilang kita ini redundant, ngulang-ngulang aja gitu. Padahal ya dalam beberapa tradisi repetisi itu justru penting gitu, agar dia menjadi lebih memorable. Dan itu menyimpan semacam makna tertentu di balik itu. Dan ini saya pikiran sudah kemana-mana dari pikirannya Robert ini mungkin ya. Tapi ya saya sendiri kan bukan ahli bidang ini seperti Karomi. Karomi lebih menguasai, cuma saya mengaitkan sana sini aja gitu kan. Dan menarik soal dia, bagaimana dia. Jadi kalau lihat di bagian akhir dari buku itu kan, memang dia coba mau bilang bahwa cara kita melihat agama mungkin ya, atau budaya gitu, dalam batas tertentu harus dibebaskan dari literalisme gitu ya mungkin ya. Kalau dia mau menjadi semacam usulan bagi dia. Dan ketika dia bilang bahwa doa itu, saya jadi teringat mengenai diri sendiri gitu kan. Kalau dalam minimal apa yang saya pelajari gitu kan, kadang melihat doa itu hanya sekedar penekanannya pada human agency gitu. Jadi penekanannya pada manusianya, subjektivitas manusia. Jadi saya yang berkeluh kesah dalam doa itu, apa yang saya keluhkan gitu. Jadi dia, kalau saya tangkap dari bagian akhir buku, dia mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita melihat doa itu sebagai sebuah komunikasi. Jadi walaupun mungkin tidak masuk akal bagi manusia yang rasional gitu, dimensi poetik kan memungkinkan semua itu, bahwa mungkin dalam batas tertentu Tuhan membalas doa kita gitu kan, dengan dengan respon-respon yang mungkin yang poetik, yang tidak secara langsung mungkin ini tidak masuk akal, tidak logis gitu. Orang tapi ya dalam batas tertentu komunikasi kan harus dua arah seperti itu ya, apalagi dalam konteks beragama. Dan dimensi poetik seperti yang Karomi jelaskan tadi itu memungkinkan semua itu kan, bahwa ada sesuatu yang melampaui dari hal-hal yang masuk akal, yang logis, yang literalisme dan seterusnya itu sih kalau saya melihatnya. Gimana kalau menurut Karomi? Dia ngomong ada bagian begini ya, dia bilang bahaya taksonomi ya. Jadi memang sistem bahasa di bahasa Inggris secara khusus ya, itu kan syarat dengan taksonomi ya. Jadi noun clause, terus adverbial clause dan lain sebagainya. Jadi ada pembagiannya udah jelas, kategorisasinya sangat kantian banget ya. Di satu sisi baik, tapi dalam bahasa religi, bahasa agama, itu ada jebakan harafiah dan jebakan taksonomi ini. Kalau dipakai dia beku. Kenapa? Karena agama itu ya kadang-kala bermain dengan hal-hal yang berbau indeks ataupun berbau simbol kan. Jadi dia
katanya Pak Sunardi Supardi Djoko Damono ya bilang begini maksudnya begitu gitu kan. Jadi kadang-kala tidak seliteral itu gitu ya. Dan tidak simpel cuma bahasa teks saja ya. Di dalamnya ada wicara, di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada gestur, di dalamnya ada semacam mantra. Mantra artinya apa? Sesuatu yang diulang-ulang, yang khusus. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan juga tanda petik mantra ya. Mantra ya yang bisa dilihat dalam kacamata kan. Nah, kalau agama didekati dengan pendekatan yang jauh lebih luas seperti itu, dia akan fresh karena dia akan berjumpa kepada sebuah siang. Kalau dalam bahasa Bartes itu sistem level 2. Maksudnya begini, saya pakai penjelasan dari Sunardi ya, ini kebetulan dosen yang di Sanata Dharma, dulu pernah ikut kelas dia ya. Jadi dia bilang begini, bahasa literal itu seperti orang petani bunga. Dia akan berakhir di bunga, sama-sama ngomong bunga, tapi dia akan berakhir di bunga. Tetapi kalau bahasa yang tadi kita bilang di level berikutnya, dia itu seperti perangkai bunga. Dia mulai dari bunga, lalu dituntun dengan imajinasi probability tentang segala macam rangkaian tentang bagaimana bunga ini dirangkai. Jadi memang ini di level yang membebaskan ya, untuk bisa berjumpa dengan fenomena agama itu. Entah mau bahasa teks, entah mau gesturnya, entah mau pujiannya atau apapun di dalam dimensi religius itu yang bisa dikaji. Nah, ilmu semiotika itu menolong kita untuk melihat indeksnya, melihat simbolnya, melihat kode-kodenya, memecah kodenya dan lain sebagainya. Dan itu dekat dengan konteks. Kurang yang saya coba lihat dari apa yang Robert mau lakukan gitu ya. Ya, saya cuma terpikir begini, Kak Romi. Kalau di Biblika gimana nih? Saya terpikirnya begini, apakah memang sesuatu yang hal-hal yang coba ditekankan yang sifatnya poetik ini oleh Robert dalam bukunya ini itu bisa dijangkau dengan positivisme atau ada dalam batas tertentu ya, itu ada peranan interpretasi dari si peneliti juga, dan interpretasi ini sangat beragam tergantung dari person si peneliti, subjektivitas si peneliti ini. Jadi dia tidak semata-mata terpisah antara objek itu dan si peneliti, tapi ada semacam campur tangan interpretasi di dalamnya gitu. Gimana menurut kami melihatnya? Apakah ini bisa dilihat sebagai sebuah riset positivistik gitu? Gini ya, agak beda. Kalau positivistik itu kan subjek masih menjadi dominan ya, bahwa subjek yang menentukan banyak hal ya. Contohnya begini, kita lihat fenomena kopi. Lalu saya menginterpretasikan kan tentang apa itu kopi kan. Tadi ada objek, ada representamen, ada interpretan kan, kalau pakai Sanders tadi ya. Jadi saya melihat kopi, lalu saya memaknai kopi itu kan. Saya memaknai kopi, proses memaknai kopi ini, entah kopi ini ternyata artinya cinta, atau kopi ini artinya kenangan, atau kopi ini artinya memori dan lain sebagainya. Lalu Jans datang lalu melihat kopi ini, objek yang sama, simbol yang sama, begitu ya, indeks yang sama. Lalu menafsirkan begitu kan, menafsirkan sesuatu yang berbeda di dalam sifat refleksi dari subjek yang lain. Nah, pertanyaannya maknanya di mana? Maknanya di mana gitu kan? Ini pertanyaan makna ini sudah logosentris banget ya. Mau memperlihatkan secara kaidah makna begini, bahwa semua hal yang bisa dimaknai tentang objek kopi ini itu adalah bagian yang bisa diterima sebagai bagian makna. Jadi ada sesuatu yang sublim, katanya Kant itu, di atas sana yang melampaui bahasa wicara dan bahasa tekstual.
Itu gambarannya. Jadi bahasa tekstual ini terbatas atau bahasa wicara kita ini terbatas dan apa yang dicatat itu terbatas dan ada realitas momen sebelum konvensi yang melampaui itu. Ada pengetahuan yang besar sekali yang mungkin tidak mungkin dijangkau sampai kita meninggal begitu di luar tentang kopi itu. Dan kita menerima itu bahwa segala macam penafsiran, segala macam pemaknaan tentang kopi itu adalah makna itu. Jadi sebaran dari pengertian makna yang luas itu, nah itu harus diterima sebagai bagian dari sesuatu yang bermakna. Jadi dia bisa, kopi ini bisa macam-macam, bukan cuma sekedar minuman yang berkafein begitu kan. Melampaui itu seluas itu. Jadi bahasa teks itu kan terbatas ya. Kalau contohnya dia ngomong kopi, KOPI gitu ya. Tetapi ada sistem atau signifier, ya tadi interpretan di luar itu yang melampaui, yang sangat luas. Nah, karena keluasannya itu, maka sifatnya itu, katanya Robert, itu arbiter. Arbiter itu artinya dia sewenang-wenang, dia floating, bisa kemana-mana. Jadi kopi ini bisa dimaknai macam-macam. Saya rasa Derrida banyak ngomong ini juga ya. Tetapi kita baca dalam sistem semiotika, sistem simbol dan bahasa ya pakai pendekatan yang berbau sastra linguistik ya. Jadi pendekatannya begitu. Jadi kalau kita lihat satu pendekatan religius cuma teks saja, biblis saja dan literal saja, lalu subjek yang mengukuhkan penafsiran saja secara positivistik, jadinya tidak akan sampai ke dalam taraf-taraf poetik, alegoris, metafora dan lain sebagainya. Ini multiverse, ini universe-nya lain lagi nih. jadi mungkin nonton Doctor Strange ya. Jadi multiverse-nya, jadi garis waktu itu bercabang-cabang. Dan itu dimungkinkan dalam sistem bahasa. Gitu. Jadi melihat simbol, melihat gestur, melihat mantra, melihat fenomena orang melakukan laku religi, itu seperti sistem indeks, seperti sistem simbol yang bisa direfleksikan dalam banyak hal. Gitu ya. Jadi agak jauh dari positivistik sebenarnya. Walaupun dalam semiotika ada strukturalis ya, tapi strukturalisnya itu beda banget dengan yang dimaksud di dalam gaya positivistik dalam melihat sesuatu. Bahkan kadangkala secara empirikal justru dia akan menggugat apa yang kita pahami di dalam subjek itu, bahkan membongkar kita gitu ya. Jadi kita dengan apa itu subjek, apa itu laut, apa itu ciptaan dan lain sebagainya. Perlu kata-kata banyak, cuma gestur saja tapi mengungkapkan banyak hal. Gitu jawaban saya, ini panjang lebar nih.